Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita masih disibukkan, dicemaskan, bahkan ditakutkan oleh kondisi di mana adanya virus 19, COVID-19 atau virus corona yang semakin hari nampaknya bangsa Indonesia ini semakin ketakutan dengan semakin meluasnya virus tersebut. Sebenarnya virus-virus yang ada di muka bumi ini virus yang ditakuti oleh banyak orang. Masih ada lagi virus-virus yang seharusnya lebih ditakuti dan dikhawatirkan oleh umat manusia, yang virus ini sebenarnya juga tidak nampak seperti virus-virus corona atau virus-virus yang lain. Namun bahaya yang ditimbulkan dari virus yang banyak orang mengabaikan virus ini, justru mereka akan banyak terjadi musibah-musibah yang jauh lebih besar daripada musibah yang diakibatkan oleh virus corona. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan supaya lebih waspada, hati-hati terhadap virus yang menyerang bukan fisik tapi justru menyerang hati. Justru yang menyerang rohani seseorang, karena kesehatan fisik seseorang juga sangat terkait dengan kesehatan rohani. Rohani yang sehat akan menimbulkan jasmani yang sehat. Hati yang sehat akan menumbuhkan fisik yang sehat. Di antara virus-virus yang juga lebih berbahaya dari virus corona adalah virus yang disebut di dalam Al-Quran adalah virus nifaq. Karena akibat yang ditimbulkan dari virus nifaq ini amat sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri selama dia di dunia, apalagi nanti setelah dia sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim mengingatkan, aku heran terhadap orang-orang ini yang sibuk dengan urusan-urusan jasmani. Kalau sakit segera mencari obatnya, tapi mereka tidak segera untuk mencari obat apabila hatinya sedang sakit. Ketika hati mereka sedang sakit, mereka tidak bersegera untuk mencari obat, bahkan tidak tahu apakah ada virus yang menjangkiti hatinya. Saudara-saudara sekalian, virus yang ada di dalam hati seseorang, di antara virus yang saya sebutkan tadi adalah virus nifaq. Ini memiliki stadium 1 sampai 4. Mulai dari stadium 1, kemudian kalau tidak diobati maka dia akan masuk dalam kondisi yang lebih parah lagi, stadium 2. Apabila ini dibiarkan terus maka akan masuk ke stadium 3. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam selalu waspada, karena di dalam Islam sudah diberitahu ini virusnya, ini gejalanya, kemudian ini dampaknya, dan ini obatnya. Beruntunglah seorang orang yang selalu mencari obat, mencari apakah seseorang terjangkit virus atau tidak, selalu berusaha menjadi orang-orang yang sehat rohaninya atau sehat imannya. Karena orang-orang yang sehat imannya pasti akan menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ketika kita melaksanakan ibadah salat. Ketika kita menikmati bahwa salat itu indah dan nikmat, maka yakinlah iman kita sedang sehat.
ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita bisa menikmati bahwa bacaan Al-Quran itu sangat indah, bahwa ketika membaca Al-Quran suasananya sangat menenteramkan hati, menenangkan hati, itu pertanda bahwa iman kita sedang sehat. Ketika kita berpuasa dan kita bisa menikmati bahwa puasa itu menyenangkan, bahwa puasa itu menyehatkan, bahwa puasa itu bisa membuat hati kita menjadi bahagia, maka yakinlah bahwa iman kita, hati kita sedang sehat. Namun sebaliknya, ketika kita melaksanakan salat, apakah itu salat fardu atau salat sunnah, dan kita merasakan bahwa salat ini ternyata tidak menyenangkan atau menyulitkan, atau bahkan hati kita tidak tentram, sadarlah bahwa kondisi iman rohani kita sedang mengalami gangguan kesehatan. Yakinlah dah di dalam hati kita sedang ada virus. Kalau kita membaca Al-Quran, ternyata bacaan Al-Quran itu tidak membuat hati kita menjadi tenang. Ketika membaca Al-Quran itu suasana kita juga tidak nyaman. Keinginan untuk segera meninggalkan Al-Quran itu ada, maka yakinlah bahwa hati kita, rohani kita sedang mengalami gangguan kesehatan. Segera mencari obatnya. Dan seterusnya, apakah itu berupa perintah Allah ataukah itu berupa larangan Allah. Ketika melaksanakan perintah Allah, anjuran-anjuran Allah, suasana hati menjadi nyaman, bahagia, maka insya Allah itu pertanda hati yang sehat, iman yang sehat. Sebaliknya demikian, jika larangan Allah justru dilakukan, kemudian hati kita merasa nyaman ketika melanggar larangan-larangan Allah, berbuat salah justru bahagia, yakinlah bahwa hati kita sedang bermasalah, kesehatannya terganggu, dan banyak virus-virus yang ada di dalam hati kita. Salah satu dari virus yang akan saya sampaikan di sini adalah virus tentang nifak. Virus tentang nifak. Virus nifak yang pertama adalah virus yang saya kategorikan dalam stadium 1. Artinya bukan tidak berbahaya. Kondisi semacam ini harus segera dicari mengapa dan dicari obatnya apa. Kemudian supaya tidak terjadi risiko apa yang akan terjadi apabila kondisi ini dipertahankan, tidak segera diobati. Karena stadium 1 ini dampaknya adalah virus nifak. Ketika stadiumnya 1, maka dampaknya membahayakan diri sendiri. Orang yang bersangkutan ketika terkena virus nifak stadium 1, maka dirinya sendiri akan merasa tidak nyaman dan membahayakan pribadinya orang tersebut. Tidak sampai membahayakan orang lain, tetapi secara langsung efeknya akan membahayakan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, masuk pada gejalanya apa? Seseorang terdapat virus nifak di mana kesehatannya terganggu, penyakitnya dalam tahap stadium 1. Orang-orang semacam ini gejalanya kelihatan. Gejalanya nampak sekali. Orang yang terkena virus stadium 1 penyakit nifak ini, virus nifak ini, gejalanya yang pertama adalah sering menipu Allah Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 142, orang-orang yang terkena kesehatan, gangguan kesehatan seperti ini, maka orang-orang tersebut sering menipu Allah Ta'ala. Bagaimana maksud menipu Allah Ta'ala? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah. Sering menipu Allah. Bagaimana maksud menipu Allah Ta'ala?
Contoh menipu Allah adalah membenarkan diri sendiri, pembenaran perilakunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya sering mengambil dispensasi dan dia merasakan seolah-olah layak untuk mendapatkan dispensasi tersebut. Contoh misalnya ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia tahu dan dia mendengar ada suara azan, ada muazin yang memanggilnya. Kemudian karena dia sedang baru pulang dari tempat pekerjaan, saya kan baru pulang dari kerja, saya kan lelah, nanti sajalah saya ke masjidnya, nanti sajalah saya sholatnya. Orang-orang semacam ini sering menipu diri sendiri. Kelihatannya mungkin saja dia merasakan bahwa saya lelah, padahal sebenarnya kalau dia mau berangkat bisa dia lakukan. Ada azan subuh, panggilan untuk melaksanakan sholat subuh, dia tahu dan dia mendengar, tapi karena perasaan ngantuk yang sangat berat sehingga dia merasakan saya kan lagi ngantuk berat, sholat kan tidak baik kalau saya lakukan dengan suasana ngantuk. Demikian pula puasa, saya tidak puasa dulu karena saya lagi lelah. Selalu mencari pembenaran untuk dirinya sendiri. Mau berinfak, saya kan juga masih membutuhkan infak, saya masih membutuhkan harta. Sementara orang-orang yang berinfak itu kalau sudah kelebihan harta, padahal tidak demikian. Tapi karena dia selalu melakukan pembenaran untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang seolah-olah dia benar di sisi Allah, padahal dia melakukan itu untuk membenarkan kondisi dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Yukhadi'un Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Seolah-olah Allah pasti pahamlah kondisi saya. Tapi sesungguhnya orang-orang yang menganggap benar demikian itu adalah Allah tahu kondisi yang sesungguhnya, bukan karena benar tapi karena malas, karena tidak nyaman dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kondisi gejala yang kedua, ketika virus ini ada pada stadium 1. Gejala yang kedua adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka melaksanakan sholat, maka mereka berusaha untuk melaksanakan itu dengan rasa malas. Bukan tidak sholat. Orang yang terkena virus nifaq stadium 1 ini bukan mereka tidak sholat, tetap sholat. Tapi pelaksanaan sholatnya dilakukan dengan rasa berat dan rasa malas, sehingga pelaksanaan sholat itu tidak memberikan efek dan pengaruh apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Dia berikan untuk Allah ini waktu sisa. Nanti kalau sudah selesai rapat, nanti kalau sudah selesai pekerjaan, nanti kalau sudah tidak ada kesibukan. Artinya alokasi untuk menunaikan tugas kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan waktu sisa. Tenaga diberikan juga tenaga sisa. Pikiran juga diberikan pikiran sisa. Semua yang dilakukan untuk melaksanakan sholat itu tenaganya sisa, pikirannya sisa, jadi waktunya sisa, semua yang dia berikan itu sisa, sehingga yang terjadi adalah qamu kusala. Pelaksanaan ibadah itu dilakukan dengan rasa malas.
Yang terjadi adalah kalau melaksanakan sholat dengan rasa dan suasana malas, maka terasa sholat itu sangat berat, sangat menyulitkan, kemudian tidak memiliki pengaruh apapun juga. Pelaksanaan ibadah puasa pun juga demikian. Kalau dilakukan dengan terpaksa, dilaksanakan dengan malas, maka yang terjadi pelaksanaan puasa pun terasa sangat berat sekali, sangat menyulitkan sekali. Itu pun dampaknya juga tidak ada pengaruh dalam kesehatannya, tidak ada pengaruh dalam nilai ibadahnya, dan tidak memiliki pengaruh apapun juga, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Karena suasana hatinya tidak totalitas, dilakukan dengan terpaksa, sehingga rasa malas itu akan muncul. Bisa kita bayangkan kalau kita melakukan pekerjaan dengan terpaksa, hasilnya pun juga tidak akan maksimal, pelaksanaannya pun juga sangat berat, dilihat orang lain pun juga tidak menyenangkan, kita sendiri pun juga akan merasakan itu sebagai sesuatu yang sangat menyulitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu gejala yang kedua yang dialami oleh orang-orang yang terkena gangguan kesehatan, terkena virus yang bernama nifaq, masih stadium 1. Dia masih, perilaku ini masih membahayakan diri sendiri. Artinya pelaksanaan ibadah itu jika dilakukan dengan rasa malas, maka yakinlah bahwa kondisi orang tersebut sedang mengalami gangguan kesehatan rohani, mengalami gangguan kesehatan iman. Kalau tidak segera dicari obatnya, maka ini akan terus dan mengakibatkan tidak adanya nilai pahala yang akan dia peroleh. Terlalu kecil dan terlalu sedikit itu pun juga tidak akan berpengaruh sama sekali. Yang ketiga, gejala yang ketiga adalah selalu ingin dipuji, selalu ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang lain. Apa yang dia lakukan, dia ingin, harapan supaya orang lain memuji. Kalau tidak ada orang yang memuji, kalau tidak ada orang yang merespon, dia kecewa. Jadi apa yang dia lakukan, harapannya adalah orang memberikan balasan, apakah dalam bentuk pujian atau dalam bentuk pemberian. Kalau tidak ada yang memberikan pujian, tidak ada yang membalas kebaikannya, maka orang tersebut kecewa. Dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah juga mengingatkan itu dalam satu ayat tadi, yura'unan nas. Yura'unan nas, sering kalau beramal soleh berharap pujian dari orang lain. Tidak berharap pujian dari Allah, tidak berharap pahala dari Allah, tidak dilakukan dengan keikhlasan. Tidak dilakukan sepenuh hati, tidak dilakukan secara ikhlas karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan balasan atau pujian dari orang lain. Dan ini berbahaya. Karena mungkin ketika orang lain tidak memberikan pujian atau tidak memberikan balasan, kita akan kecewa. Dan kekecewaan itulah yang akan membuat seseorang menjadi sakit atau memunculkan penyakit-penyakit fisik. Tapi kalau dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan balasan Allah Ta'ala, dia tidak peduli dengan orang lain. Apakah orang memujinya atau tidak memujinya, dia akan lakukan terus. Ketika dia harus beramal soleh, ketika dia harus beribadah kepada Allah Ta'ala,
untuk melaksanakan sholat berjamaah misalnya. Orang mau melihat tetap dia berjamaah. Orang tidak melihatnya dia juga berjamaah. Dipuji oleh orang lain dia tetap melaksanakan sholat jamaah. Dicaci oleh orang dia tetap melaksanakan sholat berjamaah. Membaca Quran dipuji oleh orang lain dia baca Quran. Tidak ada yang melihat dia tetap membaca Quran. Ada balasan dia tetap membaca Quran. Tidak ada yang membalas dia tetap membaca Quran. Berbuat baik kepada tetangga sekalipun tetangga membalas kebaikannya, dia juga tetap berbuat baik. Tetangga tidak membalas kebaikannya pun dia juga tetap berbuat baik. Menolong orang lain pun tidak mengharapkan apapun juga. Kalau ada orang yang mau membalas pertolongannya, dia tetap menolong orang lain karena itu menjadi sebuah karakter. Orang mukmin itu menjadikan keimanan itu menjadi karakter ketika harus menolong orang lain, apakah dipuji ataukah dibalas, dia tetap melakukan, ataukah tidak ada pujian sekalipun, dia tetap berbuat baik. Orang baik itu apakah dibalas kebaikannya, tidak dibalas kebaikannya, tetap saja dia berbuat baik. Tapi kebaikan-kebaikan yang imitasi adalah kebaikan di mana kalau dia berbuat baik hanya ingin balasan oleh orang lain. Jika diberikan balasan atau pujian dia beramal, berbuat baik. Tapi kalau tidak ada orang yang memujinya, dia akan berhenti dari melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi orientasi orang yang terkena gangguan kesehatan virus nifak stadium 1 ini, orientasinya hanya balasan dari orang lain, pujian dari orang lain, sanjungan dari orang lain, dilihat oleh orang lain. Ya. Ketika tidak ada pujian, dia berhenti dari kebaikan. Ketika tidak ada yang melihat, dia tidak lakukan kebaikan. Ketika tidak ada orang yang membalas, dia juga tidak melakukan amal soleh ataupun ibadah. Jadi orientasinya hanya semata-mata ada nggak orang yang akan memuji dari perbuatannya itu. Jadi harapannya dibalas oleh manusia, bukan dibalas oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, gejala yang keempat dari virus nifak stadium 1 ini adalah wala yadhkurunallaha illa qalila, wala yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit sekali berzikir kepada Allah Ta'ala, baik zikir lisan ataupun zikir hati. Zikir mengingat Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berhauqalah. Zikir maksud zikir itu ingat kepada Allah. Memang sebaiknya dilakukan dengan lisan dan dilakukan dengan hati. Tapi paling tidak lisan adalah representasi dari suasana hati. Untuk menuju hati yang selalu berzikir tentunya dibantu dengan lisan. Dibantu dengan lisan. Lisan ini selalu berzikir. Orang yang sering berdoa, mau masuk rumah berdoa, mau keluar rumah berdoa, mau masuk masjid berdoa, mau makan berdoa, berzikir setelah makan berzikir, mau tidur berdoa, mau setelah tidur berdoa. Semua kegiatan orang mukmin dalam sehari-hari tidak lepas dari doa. Ini karakter mukmin. Karakter munafik lewat itu semua zikir dan doa. Mau tidur ya tidur aja, bangun tidur ya bangun aja, mau makan langsung disantap, selesai makan tidak baca zikir, mau sholat, mau masuk masjid masuk aja, keluar masuk rumah, keluar rumah. Tidak ada kalimat-kalimat doa yang diucapkan oleh orang-orang yang terkena gangguan kesehatan virus nifak ini tadi. Sedikit sekali zikirnya hanya pas mungkin lagi ada kumpul-kumpul zikir dia ikut, nggak ada kumpul-kumpul zikir dia tidak berzikir. Selesai ibadah sholat fardu pun dia tidak berzikir kepada Allah, langsung kepikiran agenda kegiatan
apa yang akan dia lakukan setelah sholat. Jadi baru selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sudah kepikiran apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, hal-hal yang terlewatkan. Dia lupa harus berzikir sejenak. Kalaupun dia harus berzikir, kadang-kadang zikirnya pun juga dibuat secepat mungkin. Subhanallah, doanya diseret-seret, zikirnya diseret-seret, sehingga dia sendiri tidak tahu apa yang dia ucapkan, seolah-olah dia sudah berzikir, padahal zikirnya sama sekali secara lisan pun tidak bisa dipahami, hati pun juga sulit memahami itu. Saudara-saudara sekalian, ini gejala-gejala yang muncul dari orang-orang yang terkena gangguan kesehatan, dari penyakit yang disebut dengan penyakit nifak stadium 1. Resikonya adalah orang-orang semacam ini masuk kategori mukminun fasik. Apabila gejala ini terus ada pada diri seseorang, maka orang ini masuk kategori mukminun fasik. Orang mukmin yang fasik ya masih belum bersih, masih banyak kotoran-kotorannya. Kalau ini dipelihara, kondisi semacam ini tidak segera dicari obatnya, tidak segera diselesaikan masalahnya, maka dampaknya adalah orang-orang ini akan rugi nanti di akhirat. Di dunia pun sebenarnya orang semacam ini pun sudah rugi, karena dia melakukan sesuatu yang tidak sepenuh hati. Ya hanya terpaksa semua dilakukan. Semua yang dilakukan itu sangat terpaksa. Kalaupun beribadah terpaksa, berbuat baik terpaksa. Harapannya bukan kepada Allah dan harapannya kepada manusia saja. Ini yang bisa saya sampaikan sedikit dalam waktu ini, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kondisi yang kedua, yaitu kondisi di mana virus ini sudah sampai pada stadium 2, yang nanti kita akan bahas dampaknya. Kita juga akan bahas gejala-gejalanya. Kita juga akan bahas risiko-risikonya apa yang akan terjadi. Jadi ma'asyiral muslimin, saya ingatkan khususnya untuk saya pribadi dan juga kepada saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ikhwah-ikhwah sekalian, untuk lebih mengintrospeksi diri. Tidak perlu kita melihat, oh si Anu terkena gangguan virus, oh si Fulan. Tidak usah kita menilai orang lain. Biarlah mungkin orang urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita ingatkan, tapi perlu kita evaluasi diri kita sendiri. Apakah gejala-gejala itu ada pada diri kita? Kalau itu gejala itu ada, yang saya sebutkan tadi dalam surat An-Nisa ayat 142, yang pertama sering menipu Allah, yang kedua pelaksanaan sholat dengan rasa malas, kemudian yang ketiga gejalanya selalu ingin dipuji oleh orang lain, berharap untuk dipujian orang lain, yang keempat zikirnya terlalu sedikit sekali. Maka yakinlah kalau gejala itu ada, virus itu ada di dalam diri kita, segeralah kita obati, segera kita cari solusinya supaya kita menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.